mau komen. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vicky Yusra Nuratama, mahasiswa pendidikan jarak jauh informatika di Universitas Cyber Asia. Saat ini saya juga bekerja sebagai full stack developer dengan pengalaman 5 tahun di dunia IT. Dan saya pernah terlibat langsung sebagai vendor di salah satu instansi pemerintahan. Di video ini saya ingin berbagi opini saya tentang dua konsep besar yang sedang membentuk dunia sekitar saat ini, Industri 4.0 dan Society 5.0. Bukan dari sudut pandang teori semata, tapi dari apa yang saya rasakan dan alami secara langsung di lapangan sebagai seorang praktisi IT. Dan saya harap video ini memberikan perspektif yang berbeda dan bermanfaat. Mari kita mulai. Sebelum masuk ke definisi, saya mau mulai dengan satu pertanyaan sederhana yang sering kita pikirkan sendiri. Kalau semua sudah otomatis, lalu manusia harus ngapain? Nah, ini adalah pertanyaan sederhana. Di tempat saya kerja, saya sudah melihat sendiri bagaimana pekerjaan yang dulu membutuhkan tim yang besar, sekarang bisa dikerjakan oleh satu sistem, otomatis dalam waktu yang lebih singkat. Dan justru dari pertanyaan inilah kita memberikan kenapa industri 4.0 dan society 5.0 itu penting untuk kita pahami bersama. Bukan hanya sebagai orang IT, tapi oleh semua orang. Masuk ke materi yang pertama, yaitu apa sih itu industri 4.0. Oke, kalau kita buka buku teks dan kita cari di internet, definisinya sangat panjang dan teknis. Tapi secara sederhana, ini adalah era di mana mesin, internet, dan data bekerja sama secara otomatis dan saling terhubung. Ada tiga ciri utama industri 4.0. Yang pertama adalah otomasi, yaitu proses yang dulu dikerjakan manusia, sekarang dikerjakan oleh sistem. Kedua adalah konektivitas, semua perangkat dan sistem terhubung dalam satu sama lain. Dan yang ketiga adalah sisi efisiensi. Semuanya menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih hemat sumber daya. Ini bukan soal masa depan, tapi ini sudah terjadi di masa sekarang. Dan saya adalah salah satu orang yang setiap hari bekerja di dalamnya. Biar lebih konkret, saya cerita dari pengalaman saya sendiri. 5 tahun yang lalu, waktu saya mulai bekerja sebagai developer, proses deploy aplikasi itu secara manual. Saya harus upload file satu persatu ke server, saya lakukan tes sendiri, dan kalaupun ada yang error, saya harus debug sendiri dari awal. Proses ini bisa memakan waktu berjam-jam. Nah, bagaimana dengan sekarang? Ada namanya CI/CD pipeline. Begitu saya selesai menulis kode dan push ke repository, sistem otomatis menjalankan testing, build, sampai deploy ke server. Semua tanpa saya harus sentuh apapun. Saya cukup mengunggah file saya ke server, dalam hitungan menit aplikasi sudah live dan bisa digunakan oleh pengguna jasa atau user. Itu baru salah satu contoh kecil. Bayangkan dalam situ lebih besar, di perusahaan, di pemerintahan, dan di rumah sakit. Itulah dampak nyata dari industri 4.0. Oke, nah sekarang kita masuk ke Society 5.0. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh pemerintahan Jepang, dan menurut saya ini adalah konsep paling humanis di era digital. Kalau industri 4.0 bicara soal bagaimana teknologi bekerja, Society 5.0 kita bicara soal untuk siapa teknologi itu bekerja. Jawabannya untuk manusia, bukan untuk yang lain. Bukan untuk profit semata, bukan untuk efisiensi semata, tapi untuk kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Society 5.0 menggunakan semua teknologi dari industri 4.0, yaitu berupa AI, IoT, Big Data, robotik, tapi dengan satu tujuan yang jelas, membuat hidup manusia lebih baik, lebih sehat, lebih sejahtera, dan lebih bermakna. Teknologi adalah sebuah alat dan bukan sebuah tujuan akhir. Dan ini menjawab pertanyaan yang muncul di sosial media. Apakah AI, IoT, atau teknologi bisa menggantikan manusia di kemudian hari? Tapi menurut saya jawabannya adalah itu adalah sebuah teknologi, adalah sebuah alat. Dan tujuan dari alat tersebut adalah mempermudah pekerjaan manusia. Jadi bukan manusia yang diganti, tapi
pola kerja dari manusia itu yang berubah. Selanjutnya kita akan masuk ke perbedaan Industri 4.0 dan Society 5.0. Kalau kita bandingkan keduanya, perbedaannya ada di fokus dan di filosofinya. Industri 4.0 fokus ke efisiensi dan dan produktivitas. Pusatnya adalah teknologi dan sistem. Sedangkan Society 5.0 fokusnya adalah kualitas hidup dan kesejahteraan. Dan pusatnya adalah manusia. Ini adalah dua sudut pandang yang berbeda antara Industri 4.0 dan Society 5.0. Saya pernah terlibat dalam pengembangan sistem untuk layanan publik. Sistemnya canggih dan efisiensi dari sisi teknis, tapi di lapangan, banyak pengguna jasa atau users justru bingung dan kesulitan karena antarmukanya terlalu teknis. Sistem itu dikembangkan. Sistem itu ada Industri 4.0, tapi belum Society 5.0. Nah, dari pengalaman itu saya sadar kalau skill teknis saja tidak cukup. Dan teknologi yang sangat canggih itu juga tidak cukup kalau misalkan apakah teknologi ini benar-benar membantu manusia atau membantu manusia yang menggunakannya. Dengan teknologi yang cukup tinggi, dengan teknologi yang sangat canggih, yang kita buat secara benar-benar super canggih. Tapi pertanyaan adalah, apakah ini membantu manusia atau enggak? Itulah bedanya Society 5.0. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil tentang Industri 4.0 dan Society 5.0 adalah mereka bukanlah sebuah hal yang bertentangan. Mereka harus jalan beriringan. Industri 4.0 memberikan kita alat yang luar biasa, otomasi, kecepatan, produktivitas, konektivitas. Sedangkan Society 5.0 memberikan kita arah yang benar, bahwa semua alat itu harus digunakan untuk membuat hidup manusia lebih baik. Sebagai mahasiswa informatika sekaligus praktisi IT, saya percaya kita punya tanggung jawab ganda. Kita harus melek teknologi, tapi kita harus tetap melek kepada kemanusiaan. Karena pada akhirnya, teknologi yang baik bukan yang paling canggih, tapi yang paling berguna bagi manusia. Terima kasih sudah menyimak dan semoga bermanfaat. Saya Teguh Yusra Nuratama. Saya ucapkan terima kasih.